Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaja Traiman, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan NIM 054687269. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan cara kerja source code apa yang akan saya buat untuk memenuhi tugas 1 praktik mata kuliah struktur data. Nah, penjelasan ini akan mencakup struktur dasar program, yaitu kelas dan metode, serta analisis dari 5 derivasi variabel sesuai dengan soal yang telah diberikan. Program ini terstruktur dalam sebuah public class main, di mana paradigma pemrograman berorientasi objek. Kelas berfungsi sebagai kontainer atau kerangka utama yang membungkus seluruh data atau variabel dan perilakunya atau metode. Di dalam kelas main ini kita memiliki satu metode utama. Metode main ini adalah titik masuk dari program. Ketika program Java dieksekusi, instruksi yang pertama kali dibuatkan adalah kode yang berada dalam blok main ini gitu. Itu secara bergantian, bukan secara bergantian tapi secara sekuensial dari atas ke bawah. Oke, mungkin sini akan saya akan mulai mempraktekkan dan mengetikkan kodenya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk mempraktekkannya. Selanjutnya, kita akan analisis 5 struktur di dalam metode main ini. Pertama itu adalah integer baris. Pertama itu adalah integer struktur baris. Nah, ini adalah deklarasi variabel. Tipe data yang digunakan adalah integer, yang merupakan tipe data primitif untuk menyimpan data dalam bulat. Nah, variabel ini diberi nama struktur baris. Pada tahap ini memori telah dialokasikan, namun variabel tersebut belum dimulai atau inisialis. Nah, untuk soal yang kedua adalah string kata baru. Ini adalah deklarasi sekaligus inisialisasi variabel. Tipe data yang digunakannya adalah string, sebuah objek dalam Java yang mempresentasikan sekuen atau kumpulan karakter ataupun teks. Nah, variabel kata baru ini langsung diisi dengan nilai teks deklarasi tipe data string. Itu untuknya. Nomor 2. Yang selanjutnya adalah nomor 3. Ini adalah deklarasi array satu dimensi. Tipe data ini adalah integer, yang berarti sebuah struktur data array yang menyimpan kumpulan nilai integer. Nah, array ini bersifat fixed size atau ukurannya tetap dan diinisialisasikan dengan elemen dengan 4 elemen integer. Untuk nomor 4, ini adalah deklarasi array 2 dimensi yang dapat direpresentasikan sebagai sebuah tabel ataupun matriks. Nah, tipe datanya adalah string. Struktur ini diinisialisasikan sebagai metrik 3x3, setiap elemennya bertipe string. Nah, sebagai contoh mungkin ini bisa dipanggil dengan angka, variabel angka dipanggil dengan indeksnya 0, yaitu kalau indeksnya 0 ya berarti nilai yang keluarnya adalah 1. Nah, untuk soal kelima, ini adalah deklarasi atau instansiasi dari objek dari Java Collection Framework. Nah, kita membuat sebuah instance atau objek dari kelas linked list yang dispesifikasikan untuk menyimpan data integer. Nah, ini berbeda dengan array ya. Nah, linked list ini adalah struktur data dinamis yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen secara efisien. Objek list angka ini diinisialisasikan dengan 5 nilai integer yang menggunakan
bantuan metode dengan metode bantuan array sebagai list gitu. Nah, kesimpulan dari kode yang saya jelaskan adalah ini adalah persiapan lima jenis variabel di dalam memori. Nah, yang perlu diingat adalah program ini tidak dapat menghasilkan output apapun di konsol. Hal ini dikarenakan kode yang berisi instruksi, deklarasi, dan inisialisasi data saja. Belum atau tidak ada perintah untuk eksekusi untuk bisa menampilkan data yang telah diinisialisasikan. Biasanya kita bisa menggunakan sistem outprint line atau sistem outprint seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan terkait tugas 1 ini untuk mata kuliah struktur data. Sekian yang bisa saya sampaikan.